Halo teman-teman, selamat datang di channel Map. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan di video kali ini saya akan menceritakan film Kingdom Season 1 episode 3. Untuk yang belum menonton episode 2-nya atau sebelumnya, mangga nonton dulu. Tetapi ya kalau yang udah, kuy kita nonton bareng-bareng. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Saat serangan tersebut, Hakim bersama pengawalnya yang sedang bersembunyi di bawah bangunan pun langsung berlari menuju penjara. Karena panik, prajurit itu pun sangat kesulitan untuk membukanya. Alhasil kawanan zombie itu pun keburu masuk ke dalamnya. Beberapa prajurit pun dibunuh oleh para kawanan zombie itu. Namun mereka akhirnya berhasil masuk ke penjara Subi. Namun sayangnya prajurit itu tergigit saat hendak menguncinya kembali dan langsung menjadi zombie saat itu juga. Subi pun langsung mengambil pedang milik prajurit tersebut. Dan sementara tahanan sebelahnya tergigit pula di sana, namun terhalang oleh sebatang kayu. Di sisi lain, Yongxin rupanya berhasil mengungsi bersama warga lain di sebuah tempat yang tinggi. Dan di malam ini terjadi kekacauan yang luar biasa serta penyebaran wabah yang sangat cepat hingga hampir ke seluruh Donghae. Lanjut ke pangeran, seluruh kawanan zombie itu sudah berlari ke arahnya. Dia pun langsung berlari untuk menghindarinya. Syukurnya di sini dia bertemu dengan pengawalnya. Saat akan pergi menaiki kuda, terdapat zombie yang nyaris saja menggigitnya. Namun mereka bisa menghindar. Pangeran pun memberitahu bahwa cara satu-satunya untuk membunuhnya yaitu dengan mengarahkannya ke kepala. Mereka pun langsung berlari menuju barak untuk menyelamatkan diri. Sesampainya di sana, rupanya barak dikunci ketat oleh prajurit atas perintah penasihat hakim. Dan bahkan dia menodongkan panah pada mereka tanpa tahu bahwa itu adalah putra mahkota. Sementara zombie sudah mulai mendekat ke arah mereka. Alhasil mereka pun langsung berlari menjauhinya. Dan mereka pun melompat ke sungai. Beberapa zombie yang melompat langsung tenggelam, namun sisanya mereka tidak mengikutinya. Dan di sini mereka mulai mengetahui bahwa zombie di sini takut terhadap air. Di sisi lain terlihat bahwa sang raja tengah memakan lir yang itu disaksikan langsung oleh Ratu dan Chohak Jun. Chohak Jun pun memerintahkannya untuk tetap membiarkan raja sehat seperti ini hingga anaknya lahir. Kembali ke Donghae, hampir seluruh warganya di sini telah berubah menjadi zombie yang sangat brutal. Hingga terbitlah fajar yang itu membuat seluruh kawanan zombie itu berlari menghindarinya dan langsung berpura-pura mati. Mereka pun langsung berkumpul kembali di kantor hukum. Dan di sini lagi-lagi wakil hakim terus menyalahkan Yongxin dan menyimpulkan bahwa kekacauan ini karena salahnya. Seharusnya dia membakar seluruhnya dan jangan sampai mereka keluar, serta dia meminta untuk menghukumnya. Aduh.
Lalu dia pun memberi saran untuk langsung mengubur mereka saat ini. Namun Yongxin berkata bahwa itu tindakan yang sia-sia karena mereka pasti bisa keluar. Cara satu-satunya yaitu dengan memotong kepala mereka atau membakar mereka semua. Namun itu langsung dipotong oleh seorang ibu-ibu, yang dimana anaknya merupakan salah satu korban dan anaknya merupakan mantan komandan. Dia pun memarahi mereka dan melarang mereka untuk membakarnya. Tak lama datanglah pangeran dan langsung meninju wakil zalim tersebut, lalu menodongkan pedang dan memarahinya karena telah mengunci mereka di luar barak serta menodongkan panah padanya. Namun dengan sombong dia bertanya siapa dia. Pangeran pun memberikan sebuah rencananya, yang itu membuat mereka semua langsung tunduk padanya. Pangeran pun langsung memberikan saran yang bijaksana untuk membakar seluruhnya, serta menyalakan sinyal api untuk menyebarkan berita dan meminta bantuan serta mengkarantina Dangne. Dan orang yang selamat bawa ke pelabuhan untuk pergi dengan perahu. Mereka pun langsung menuruti perintahnya. Kembali ke Hanyang, anggota dewan ini pun menemui ketua pelajar dan memberitahu bahwa Cho Hak-ju telah merahasiakan sesuatu. Mereka pun kini akan menyelidiki kebenaran tersebut dengan melihat raja untuk memastikan bahwa dia tidak apa-apa. Sedikit ketakutan karena mengingat yang boleh melihat raja hanyalah ratu dan Cho Hak-ju. Namun ini berkata bahwa jika mereka berhasil mengungkap rahasia, pastinya putra mahkota akan di pihak mereka. Ditambah Ah Hyun pastinya membelanya, dan jika Ah Hyun membelanya, pastinya seluruh rakyat akan mengikutinya. Baik, di sini Ah Hyun merupakan seorang pahlawan yang sangat berjasa karena telah memenangkan pertarungan melawan Jepang 3 tahun yang lalu, dan dia sangat dihormati oleh para penduduk. Dan setelah 3 tahun terakhir, dia tinggal di gunung karena berduka atas kematian ibunya gitu. Oke, lanjut. Namun rupanya kabar itu langsung terdengar ke Cho Hak-ju. Kembali ke Dangne, hakim pun di sini berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya, dan terlihat bahwa hakim mulai naksir padanya hingga saat dia akan memintanya untuk menjadi pasangannya. Rupanya Subi langsung dipanggil untuk bertemu pangeran. Tak lama datanglah si wakil serta ketua pasukan ini yang memberitahukan bahwa ternyata hanya tersisa 1 kapal saja karena kekacauan kemarin. Yang itu membuatnya bingung setengah mati, serta mayat-mayat yang sangat banyak, dan tidak semua diketahui keberadaannya. Scene pun memperlihatkan flashback ketika mereka keluar dari gudang. Terdapat kekacauan yang luar biasa. Mereka pun langsung menutupnya kembali. Namun Tabib Li langsung masuk ke dalamnya, dan Tabib Li menceritakan mengenai wabah tersebut. Dan penyakit itu bisa disembuhkan jika mereka menemukan tanaman tersebut dari lembah beku. Namun sayangnya efek gigitannya bereaksi begitu cepat hingga memotong perkataannya. Kembali ke putra mahkota yang sedang membaca jurnal milik Tabib Li, Subi pun berkata bahwa dia saat itu berada di Bukit Beku sedang mencari tanaman pembangkit itu untuk diteliti dan menemukan obatnya. Tak lama pengawalnya pun mengajaknya berbicara berdua, dan dia sangat khawatir karena tak bisa menemukan jasad Bum Il. Akan sangat berbahaya jika kepala Bum Il sampai ke tangan Cho Hak-ju, dan pastinya dia tidak akan memaafkannya. Namun putra mahkota langsung berkata bahwa dia juga tak akan memaafkannya, dan berkata bahwa raja telah mati. Ratu Cho dan Cho Hak-jun sengaja membangkitkan raja dengan tanaman pembangkit agar tahtanya tidak jatuh padanya, dan menunggu kelahiran sang ratu agar kekuasaannya tidak jatuh padanya. Dan jurnal ini akan menjadi buktinya. Dia pun langsung bersiap untuk menuju Sangju agar bertemu Ah Hyun. Sementara di pelabuhan, hakim bersama para bangsawan diam-diam memasuki kapal tersebut untuk kabur, dan mereka meninggalkan sisanya begitu saja tanpa memikirkannya. Namun terlihat bagian dalam perahu bahwa si ibu-ibu tersebut menyelundupkan sesuatu di dalam kotak besar tersebut.
selesai. Itulah Kingdom Season 1 episode 3. Untuk yang menyukai videonya boleh langsung subscribe aja gitu ya. Untuk episode selanjutnya akan segera hadir. Silahkan tunggu dengan menonton video-video lain dari channel ini. Baik, terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun boy.